ada oknum-oknum yang memelihara penyakit masyarakat di tempat itu. Oleh karena itu layak dikutuk sebenarnya ya pelaku itu. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil turut merespons insiden penembakan yang menewaskan 3 anggota polisi di Lampung pada Senin 17 Maret. 2 anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan saat ini telah diamankan. Nasir meminta agar kasus ini tak dianggap remeh. Pasalnya, insiden serupa juga sebelumnya pernah terjadi. Oleh karena itu, Nasir menyebut pelaku layak dikutuk. Hal ini disampaikannya saat Komisi 3 DPR menggelar rapat dengan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan, Kabaharkam, Polri Komjen Muhammad Fadil Imran di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Ya mudah-mudahan di tahun 2025 ini bisa merealisasikan, bahkan mudah-mudahan bisa lebih dari target yang dicapai. Nah, yang ketiga, di sini disebutkan kami juga berharap agar Baharkam bisa mengokohkan posisinya sebagai pembina keamanan dalam negeri. Tapi ada satu peristiwa tadi yang sudah disinggung oleh Ketua Komisi 3, apa yang terjadi di Lampung atau Waikanan tersebut. Ini di mana diduga ada keterlibatan anggota TNI, dan hari ini kepolisian dan militer sedang mengusut pelakunya, dan pelakunya juga sudah ditangkap. Dan ini juga bukan peristiwa terakhir, ya. Itu yang yang diperkirakan oleh banyak orang. Mereka sebenarnya ingin bahwa ini peristiwa yang terakhir, ya, tapi mereka pesimis bahwa peristiwa ini bisa menjadi peristiwa yang terakhir. Sebelumnya kita mendengar di Tarakan, ya, ada peristiwa bentrok antara militer atau TNI dengan anggota polisi. Ya. Jadi ketika kita bicara soal keamanan dalam negeri, justru kita dipertontonkan di mana 2 alat negara ya mengalami bentrok, sehingga kemudian masyarakat pun bertanya bagaimana kita bisa mengamankan keamanan di dalam negeri, sementara 2 alat negara yang seharusnya melindungi masyarakat, yang menjaga masyarakat, tapi mereka terlibat dalam konflik. Apapun alasannya, mungkin bisa kita sajikan di ruangan ini. Nah, tapi oleh karena itu memang perlu untuk dievaluasi sebenarnya dalam posisi Baharkam sebagai pembina keamanan dalam negeri. Sekali lagi, dalam posisi Baharkam sebagai pembina keamanan dalam negeri. Ya, bagaimana kita harapkan ini mudah-mudahan tidak terulang lagi peristiwa ini, ya. Karena sekali lagi itu akan membuat publik bertanya, ya, bagaimana kita bisa menjadi pembina keamanan dalam negeri kalau kemudian kita dipertontonkan, diperlihatkan bahwa ada 2 alat negara yang konflik. Jadi bulan Ramadan yang seharusnya menjadi bulan kedamaian, ketenangan, ketertiban, justru menjadi sore berdarah di tempat itu. Bagaimana Ibtu Lucianto, kemudian Bribka Petrus Aprianto, ya, dan juga kemudian Bribka Galib Surya Ganta itu harus menegang nyawa, ya, menghadapi mereka itu. Jadi ini jangan dianggap remeh menurut saya, ya, tidak boleh kita anggap sepele, ya, karena mereka sedang bertugas, ya, untuk menertibkan penyakit-penyakit masyarakat yang ada di lingkungan mereka. Justru ada oknum-oknum yang memelihara penyakit masyarakat di tempat itu. Oleh karena itu layak dikutuk sebenarnya, ya, pelaku itu, kalau memang dia benar melakukan itu karena sedang diusut. Oleh karena itu sekali lagi dalam konteks posisi Baharkam sebagai pembina keamanan dalam negeri, hal seperti ini barangkali harus menjadi pelajaran. Ada upaya yang sungguh-sungguh dari kita untuk memastikan bahwa tidak ada lagi konflik antara TNI, polisi, meskipun barangkali kita bisa sebut oknum dan lain sebagainya, tapi kadang-kadang melibatkan banyak anggota. Yang ketiga, kami juga berharap, ya, kepada Baharkam dalam konteks Binmas, ya. Di sini tentu ada Kakor Binmas, kemudian Dirbin Potmas dan Dirsin Tipmas. Mungkin perlu juga Baharkam memikirkan tentang desa presisi, ya, menggagas desa presisi. Jadi kalau misalnya BNN ada desa bersinar, kemudian Kementerian Hukum ada desa sadar hukum,
barangkali Kabar Harkam dan jajaran perlu memikirkan desa presisi, ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.